Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan yang luar biasa ini saya mendapatkan tugas untuk mempresentasikan makalah yang telah saya susun, mata kuliah Ilmu Budaya Dasar dengan dosen pengampu Bapak Baihaqi. Jadi pada kesempatan kali ini, makalah yang akan saya presentasikan berjudul Pandangan Hidup. Baik, langsung saja. Jadi di sini saya akan membahas mengenai apa itu pandangan hidup, macam-macam pandangan hidup, dan bagaimana sih cara kita menjadikan pandangan hidup yang baik. Langsung saja kepada judul pertama. Nah, kita harus mengetahui dulu apa itu pandangan hidup. Jadi, pandangan hidup ini merupakan sebuah nilai ataupun norma-norma yang diterapkan dalam kehidupan. Nah, pandangan hidup ini bersifat kodrati. Pandangan hidup ini sendiri memiliki arti pendapat ataupun pertimbangan yang dijadikan pegangan, pedoman, dan prinsip dalam kehidupan setiap manusia. Apabila sebuah pandangan hidup itu diterima oleh masyarakat, maka ia akan disebut dengan ideologi. Nah, seperti bangsa negara kita memiliki ideologi, yaitu Pancasila. Nah, oleh karena itu, dalam kehidupan dunia ataupun hal yang bersifat akhirat, kita memiliki pandangan hidup. Dalam perkembangan seseorang ataupun dalam proses manusia menemukan jati dirinya, itu merupakan pandangan hidup yang dimulai dari masa kanak-kanak hingga dewasa. Dan kemudian di dalam sebuah ideologi itu tidak hanya terdapat nilai-nilai, namun juga terdapat aturan-aturan ataupun norma-norma yang terkait di dalamnya. Dan pandangan hidup ini juga menjadi pelengkap nilai-nilai dalam membuat pembenaran atau rasionalisasi untuk nilai-nilai seperti untuk melakukan suatu kegiatan dan sebagainya. Kemudian juga norma itu berlaku dalam setiap kehidupan. Norma di sini berarti aturan, dan setiap manusia tentunya memiliki aturan yang harus dipatuhi, baik itu dalam bernegara ataupun dalam bermasyarakat. Nah, lahirnya ideologi dalam sebuah bangsa dan negara itu juga disusun secara sadar oleh tokoh-tokoh ataupun para pemikir. Dan berikut pandangan hidup menurut beberapa ahli. Nah, di sini yang pertama adalah menurut Machiavelli. Jadi menurut Machiavelli, pandangan hidup itu dipegang oleh pemerintah yang memiliki kekuasaan dan dia melindungi kekuasaannya tersebut. Nah, yang kedua di sini ada tokoh Thomas Hobbes. Menurutnya, pandangan hidup itu adalah segala cara untuk melindungi kekuasaan pemerintahan agar dapat bertahan mengatur rakyatnya. Dan kemudian ini ada beberapa tokoh ahli lainnya yang mengemukakan pendapatnya. Di sini ada Descartes, Karl Marx, Francis Bacon, dan Profesor Lowenstein. Dan terakhir di sini ada Napoleon. Nah, menurutnya, pandangan hidup itu adalah semua pemikiran politik dari musuh-musuhnya. Nah, kita masuk kepada judul yang kedua, yaitu macam-macam pandangan hidup. Setelah kita membahas apa sih itu pandangan hidup, maka kita harus mengetahui juga apa-apa saja sih yang menjadi pandangan hidup. Nah, jadi di sini pandangan hidup memiliki 3 macam. Nah, yang pertama adalah pandangan hidup yang berasal dari agama. Nah, di sini sifatnya mutlak kebenaran. Dan yang kedua, pandangan hidup yang berupa ideologi dan disesuaikan dengan kebudayaan dan norma yang terdapat pada sebuah negara. Dan yang terakhir, pandangan hidup itu merupakan hasil renungan dari pandangan hidup. Nah, orang yang memiliki pandangan hidup pasti memiliki tujuan, dan tujuan ini disebut dengan cita-cita. Dalam mencapai apa yang dicita-citakan oleh seorang manusia, itu sangat bergantung dari 3 faktor ataupun 3 kondisi. Yang pertama, yaitu kita harus mengubah belief system, yaitu keyakinan dan goal.
Yang kedua, kita harus mengubah cara berpikir dan emosi kita. Dan yang ketiga, mengubah segala keputusan kita yang dapat menghambat cita-cita kita. Nah, judul yang terakhir di sini ialah langkah-langkah dalam berpandangan hidup yang baik. Nah, setelah kita membahas apa-apa saja macam-macam pandangan hidup, maka yang terakhir kita harus membahas bagaimana sih cara kita memiliki pandangan hidup yang baik dalam berkehidupan. Setiap manusia tentunya memiliki pandangan hidup. Walau bagaimanapun bentuknya, ada yang memperlakukan pandangan hidup itu sebagai sarana untuk mencapai sebuah tujuan, dan ada pula yang menjadikan pandangan hidup itu sebagai penimbul kesejahteraan, ketentraman, dan sebagainya. Nah, tetapi yang terpenting kita harus mengetahui dulu apa saja langkah-langkah dalam menerapkan pandangan hidup yang baik. Ada beberapa hal yang harus kita ketahui. Yang pertama, mengenal. Nah, mengenal di sini ialah memiliki arti bahwa setiap manusia itu harus mengetahui apa sih pandangan hidup saya gitu. Setiap manusia harus mengetahui ataupun mengenal pandangan hidup yang akan ia buat dalam hidupnya. Nah, pandangan hidup itu sudah ada sebelum manusia itu turun ke dunia. Dan yang kedua, kita harus mengerti. Mengerti di sini dimaksud mengerti terhadap pandangan hidup itu sendiri. Jika dalam bernegara itu ideologi bangsa adalah pandangan hidup bangsa Indonesia, maka kita harus mengetahui bagaimana Pancasila ini bisa mengatur sebuah negara. Begitu juga berbagai pandangan hidup dalam agama Islam. Tentunya kita harus mengerti apa itu Al-Quran, hadis, ijma, qiyas para ulama. Nah, langkah yang ketiga yaitu menghayati. Nah, dengan kita menghayati pandangan hidup kita seperti apa, maka kita mendapatkan gambaran yang tepat dan benar mengenai arah dan tujuan hidup kita. Berikutnya, langkah-langkah yaitu meyakini. Kita meyakini pandangan hidup yang telah kita buat, kemudian kita akan memperoleh ataupun bisa mencapai suatu tujuan dalam hidup kita. Berikutnya di sini adalah mengabdi. Nah, ini merupakan hal yang terpenting dikarenakan dalam mengabdi maka kita akan mendapatkan banyak manfaat, dan manfaat itu bisa terwujud di masa kita masih hidup ataupun sesudah meninggal. Nah, yang terakhir itu mengamankan. Ini sudah menjadi sifatnya manusia bahwa sudah mengabdikan diri pada suatu pandangan hidup, lalu ada orang lain yang mengganggu pandangan hidupnya, maka kita akan menyalahkan orang lain ataupun tidak menerima apa yang dibantah oleh orang lain terhadap pandangan hidup kita. Oleh karena itu pula, dalam berpandangan hidup itu harus mengikuti langkah-langkah yang sebelumnya sudah ada, sehingga terciptalah kebenaran dari pandangan hidup yang kita ciptakan. Nah, teman-teman, dari materi yang telah saya sampaikan tadi, mungkin ada banyak sekali hal-hal yang menarik untuk kita bahas, ataupun ada hal-hal yang belum kita mengerti lebih jelas. Untuk itu saya mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahan, dikarenakan saya di sini sedang belajar dan semoga bisa dimaklumi. Baik, terima kasih atas perhatiannya semua. Semoga bermanfaat dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.